Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan ini adalah anggota kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu Lajismu. Lajismu Kota Pekanbaru berada di Jalan Tuanku Tambusai nomor 72 dengan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu, yaitu jam 8 sampai jam 4. Lajismu didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Lajismu Pekanbaru dikukuhkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011. Latar belakang berdirinya Lajismu Pekanbaru terdiri atas dua faktor, yaitu fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, dengan kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Baiklah, pada kesempatan video ini saya akan mewawancarai salah satu pendiri Lajismu Pekanbaru, yaitu Bapak Aristianto. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu yang termasuk Lajismu Pekanbaru. Kalau boleh tahu, saya sedang bicara dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Harisianto, Ketua Badan Pengurus Lajismu Kota Pekanbaru. Berarti Bapak kepala ya, Pak ya? Ya, Baiklah Pak, kalau langsung saja kami mulai wawancara pada hari ini tentang amal usaha Muhammadiyah yang termasuk Lajismu Pekanbaru. Pak, boleh saya tahu Pak, bagaimana perkembangan Lajismu di tengah COVID ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi Lajismu Kota Pekanbaru berkembang pesat. Jadi biarpun ini di masa pandemi itu justru Lajismu sibuk di masa pandemi ini. Karena prinsip dari Lajismu, program-program atau kerja-kerja dari Lajismu itu adalah menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, pandemi ini itu kan banyak yang terdampak. Mulai dari pedagang kaki lima, pedagang informal yang lainnya, pedagang depan-depan sekolah itu, maupun orang-orang yang sudah bekerja, banyak juga yang ter-PHK. Nah, di situ Lajismu hadir sebagai apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 itu. Dalam bentuk apa bantuannya? Ada dalam bentuk bantuan pangan, ketahanan pangan judulnya, ketahanan pangan. Itu untuk apa? Karena rata-rata mereka kan penghasilannya sudah turun, lalu omset penjualannya juga sudah turun, maka daya beli mereka juga turun. Karena itu Lajismu hadir memberikan bantuan, sifatnya bantuan pangan. Nah, bantuan pangan bisa berupa sembako. Nah, terus yang kedua, bantuan tentang kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, jadi kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat. Ini yang penting nih, edukasi kepada masyarakat, edukasi bagaimana menyikapi COVID-19 ini. Nah, jadi kita sifatnya adalah preventif. Yang kita tekankan adalah preventif. Bagaimana menekankan kepada masyarakat itu memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi bagaimana berperilaku hidup sehat. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan dan macam-macam. Nah, untuk itu Lajismu bersama, kalau di Muhammadiyah untuk takfosnya penanganan COVID-19 ini itu ada namanya itu MCC. Nah, di dalamnya ada Lajismu juga. Ada Lajismu, ada MPM, ada MDMC, ada Majelis Kesehatan dan macam-macam. Nah, semua unsur Muhammadiyah tergabung di situ.
Nah, salah satunya adalah Lajismu. Nah, Lajismu sendiri itu punya program namanya Kampung Siaga Covid. Kampung Siaga Covid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Terus yang kedua, menyiapkan masyarakat. Menyiapkan masyarakat bagaimana menghadapi pandemi ini dan menghadapi pasca pandemi. Itu yang kami lakukan. Nah, karena wilayahnya luas, kami hanya melakukan membuat pilot projectnya itu ada di 1-2 tempat. Jadi gitu. Saya pikir itu untuk terkait dengan COVID. Berarti ini Pak. Ya. Selanjutnya ada lagi Pak yang kami tanya juga Pak. Apakah program Lajismu berjalan lancar di tengah pandemi COVID ini Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi karena ini adalah masa pandemi COVID, maka konsentrasi program kami adalah untuk penanggulangan COVID ini. Penanggulangan COVID ini. Yang tadi Bapak bicara. Betul, itu, jadi gitu. Nah, Lajismu ini kan memang didesain itu adalah untuk menolong atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui gerakan zakat, infak, dan sedekah. Jadi gitu. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Nah, jadi misalnya apa? Penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan itu kepada tempat-tempat umum seperti pos kamling, posyandu, rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah itu ada masjid ya. Bahkan yang di luar rumah ibadah muslim pun kami semprot kalau itu ada permintaan. Jadi kami tidak memandang itu ras, siapa saja, karena ini merupakan wabah. Kalau wabah kan tidak mengenal ras. Iya, tidak mengenal ras. Itulah yang kami lakukan, jadi gitu. Nah, supaya ini begitu kami seriusnya, kami bentuk tim lagi. Itu namanya Corona Squad. Corona Squad Pak. Wah, Corona Squad itulah. Itu satu-satunya itu. Berarti turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat. Di mana ada minta penyemprotan, di situ kami siap. Jadi gitu. Alhamdulillah, respon dari masyarakat bagus, respon dari stakeholder yang lain juga bagus. Jadi seperti itu. Itu. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Lajismu itu tersendiri kalau boleh tahu apa ya Pak? Ya, Lajismu itu lembaga amil zakat infak sedekah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita itu las nasional. Sudah terdaftar kita. Sudah terdaftar di Kemenak sana. Iya, udah lama. Gerakan kita itu sebetulnya Muhammadiyah sendiri itu ada nggak ada Lajismu, gerakannya memang gerakan untuk menolong para duafa dengan gerakan yang terkenal dengan gerakan Al-Ma'unnya itu. Jadi, kenapa harus ada dibikin lembaga? Supaya lebih legal dan lebih teradministrasi, lalu gerakannya lebih tertata lagi dan lebih masif lagi. Jadi seperti itu. Sebetulnya Muhammadiyah itu didirikan salah satunya adalah untuk melakukan gerakan Al-Ma'un itu tadi. Itu. Lalu itu dilembagakan, namanya itu Lajismu. Lajismu. Jadi kami lembaga nasional, LAS nasional. Resmi. Nah, jadi resmi kami. Karena resmi kami terdaftar, maka kwitansi pembayaran zakat dari para muzaki itu, misalnya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bayar zakat ke Lajismu, silakan. Kwitansi kami itu bisa untuk mengurangi pajak. Kan salah satu instrumen untuk mengurangi pajak itu mengurangi pembayaran pajak ya. Iya, Itu adalah dengan membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga zakat maksudnya yang resmi itu yang sudah terregister di Kemenak, kantor Kementerian Agama. Jadi gitu. Nah, Lajismu salah satunya. Gitu. Berarti Lajismu itu benar-benar pada daerah gitu ya Pak? Iya, betul.
Mungkin itu saja yang kami tanyakan pada hari ini, Pak. Terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang telah Bapak berikan pada hari ini. Semoga apa kegiatan kami dan Bapak pada hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Oke, itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.